Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lubung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas berapa sih takaran pergantian air akuarium supaya kita tidak boros air dan juga boros listrik untuk mengganti air akuarium. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak boros listrik dan juga tidak boros air ya untuk mengganti air akuarium. Mulai dari filtrasi, cara kita kasih makan, jumlah ikan yang kita pelihara ya. Nah, di sini yang pertama saya contohkan yaitu pelihara ikan mas koki pakai top filter. Nah, ikan mas koki itu butuh 30 sampai 100 liter air. Misal kalian punya 100 liter di satu akuarium. Artinya kita ambil yang paling kecil ya, 30 liter per satu ikan. Artinya dalam 100 liter itu kalian pelihara 3 ekor ikan mas koki. Tetapi kalau misalnya lebih dari 3 ekor, saran saya setiap minggu itu ganti 50% dari total volume air. Misalnya 100 liter tadi kalian pelihara 5 ekor ikan mas koki, kan lebih teman-teman ya, tidak dapat 30 liter per satu ikan. Jadi saran saya diganti 50% dari total volume air, karena itu pasti kualitas airnya akan menurun ya, mineral pada airnya pasti akan banyak berkurang. Jadi diganti 50%. Itu kalau kalian menggunakan top filter 2 tingkat ya. Tapi kalau menggunakan sump filter menurut saya masih aman lah diganti 30%. Kalau menggunakan top filter wajib 50%. Kemudian selanjutnya ini yang mungkin grooming ya, grooming ikan mas koki di tank misalnya 100 liter tadi, kalian grooming 3 ekor ikan mas koki pakai top filter. Saran saya ganti airnya itu 1 hari sekali 20% sampai 30% ya, diikuti dengan pembersihan media filter mekanis. Sama halnya dengan yang tadi 50% itu diikuti juga dengan pembersihan media filter mekanis. Atau kalian 2 kali pembersihan media filter mekanis dalam 1 minggu, ganti airnya 1 kali 1 minggu ya, yang 50% tadi. Nah, kalau kalian pakai top filter, grooming 3 ekor dalam tank 100 liter tadi itu wajib diganti setiap hari. Karena kalau grooming itu biasanya kasih makan lebih dari 10 kali ya teman-teman ya. Itu tentu saja cepat menurunkan kualitas air. Kemudian juga filter mekanisnya cepat kotor ya, jadi harus dibersihkan dan diikuti dengan pergantian air. Kemudian selanjutnya, kalau kalian menggunakan sump filter, misal ya, kalian punya akuarium 100 kali 50 tinggi 50 250 liter airnya, kalian pakai sump filter grooming pakai put timer ya, kasih makan ikan mas kokinya 10 kali sehari ya atau lebih. Itu saran saya 2 hari sekali atau 3 hari sekali harus diganti 30% sampai 50% air, karena walaupun pakai sump filter kinerja air akan menurun juga teman-teman ya. Apalagi kalau biasanya di akuarium yang 1 meter kali 50 tinggi 50 itu grooming sekitar 4 sampai 5 ekor. Jadi sama takarannya dengan top filter tadi. Cuma kenapa saya suruh ganti 30 sampai 50%? Karena biasanya jumlah ikannya lebih banyak ya di tank 100 kali 50 tadi. Nah, selanjutnya kalau misalnya gimana dengan sump filter yang ukurannya hampir sama dengan tank ya. Misalnya kita pakai 100 kali 50 tinggi 50, sump filternya misalnya 100 juga kali 40 tinggi 40 misalnya ya. Nah, walaupun sump filternya sudah mendekati dengan ukuran tank, jumlah filter biologisnya lebih banyak, mekanisnya lebih berlapis ya, lebih banyak, tetap wajib diganti juga 2 hari atau 3 hari sekali ya, diikuti dengan pembersihan media filter mekanis. Karena walaupun airnya terlihat jernih,
tapi kualitas airnya itu akan menurun teman-teman ya. Mineral pada air itu jelas akan menurun ya, wajib untuk mengganti air. Nah, kasus selanjutnya yang pernah saya alami ya, karena di tempat saya itu terjadi musim kemarau, kesulitan air. Jadi untuk mengganti air akuarium itu kita agak kesulitan. Nah, itu saya ganti air akuarium saya pernah sampai 2 bulan sekali. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang tidak baik ya teman-teman ya untuk pemeliharaan ikan mas koki ataupun ikan hias lainnya. Cuma di sini ditoleransi karena posisinya kemarau, kesulitan air. Jadi mau tidak mau akuarium itu airnya posisinya ditambah saja, tidak diganti teman-teman. Kalau airnya nyusut ya, apalagi yang pakai mushroom itu airnya nyusut, itu ditambah. Kalau saya dulu masih pakai top filter ya, nah itu saya tambah terus setiap 3 hari sekali. Nah, jadi kalau seperti itu mungkin bakal terjadi di tempat teman sekalian kesulitan air atau teman-teman sudah mengalami saat ini. Saran saya itu tadi ya, ditambah airnya. Kemudian kalau bisa teman-teman kasih Vivaria Natur Booster ya, supaya menambah mineral pada air akuariumnya. Nah, saran saya juga, jika teman-teman mungkin kualitas airnya buruk ya di tempat teman sekalian, mungkin airnya mengandung zat besi yang tinggi, yang menguning, bisa menempel di kaca akuarium, berkerak jadi kaca akuariumnya. Saran saya, kalian harus keluarkan budget sedikit, beli drum air ya, tampung airnya, kemudian difilter airnya, difilter pakai pompa akuarium ya, kemudian disaring pakai arangnya diperbanyak, kemudian dikasih kerikil, dikasih pasir teman-teman. Di atasnya pakai kaos kaki ya, seperti filter akuarium lah, cuma lebih banyak itu pakai arang aktif ya, atau karbon aktif. Arangnya terserah pakai arang kayu atau arang tempurung kelapa, itu bisa membuat airnya jernih dan menghilangkan kadar zat besi pada air tersebut teman-teman. Bisa kita gunakan untuk mengisi akuarium. Jadi kalau kita sudah tahu kondisi tank akuarium kita ya, perawatannya seperti apa dan mensiasatinya seperti apa, kita bisa menghemat pengeluaran listrik kita ya, sama pengeluaran air. Kalau teman-teman pakai sumur ya, tentu saja untuk menyedot air dari sumur ke tank akuarium kita membutuhkan listrik dari pompa airnya. Nah, listrik pompa air itu, karena saya ini pakai meteran sendiri ya untuk tank akuarium sama kolam, itu sekali ngisi air akuarium ini listriknya kena sekitar 7.000-an lah teman-teman. Nah, itu kalau satu tank akuarium ya, tank 150 cm. Bayangkan saya punya sekitar 5 tank ya, yang ukuran 1 meter dan 80 cm, 120. Nah, itu tentu biaya listriknya akan mahal teman-teman. Sama halnya juga yang pengguna PDAM ya. Ketika keran dibuka, itu meteran airnya akan berjalan. Kalau kita tidak siasati ya, kita ganti airnya boros, itu juga bisa menambah biaya air yang kita beli dari PDAM teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.